Halo siswa kelas 11. Kembali lagi dengan saya Ibu Anastasia Ninowska dalam pelajaran matriks. Ada 5 hal yang akan kita bahas dalam pembahasan kali ini. Yang pertama pengertian, notasi dan ordo matriks. Yang kedua jenis matriks. Yang ketiga kesamaan matriks. Keempat transpose matriks. Dan kelima latihan soal. Matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut kolom dan baris. Susunan bilangan dalam matriks biasanya membentuk persegi atau persegi panjang. Anggota matriks disebut juga elemen matriks. Elemen matriks dinyatakan dengan huruf kecil berindeks. Misalkan matriks berordo M kali N dengan I sama dengan dari 1, 2, 3 dan seterusnya, J 1, 2, 3 hingga seterusnya N. Anggota matriks A dituliskan sebagai berikut: A11, A12, A1N, A21, A22, A2N, AM1, AM2, dan AMN. Dibacanya kalau A11 artinya elemen tersebut berada di baris pertama kolom pertama. Kalau begitu A12 artinya baris pertama dan di kolom kedua. Jadi ini baris pertama, ini baris kedua, yang ini baris ketiga, ini kolom pertama. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. AMN yang terakhir artinya elemen baris ke M kolom ke N. Jadi yang M itu, yang pertama itu baris, yang kedua itu kolom. Jenis-jenis matriks. Pertama itu kita akan melihat jenis matriks berdasarkan banyak baris dan banyak kolom. Matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri atas satu baris. Ordo matriks tersebut hanya terdiri satu baris dan N kolom, jadi 1 kali N. Contohnya matriks B ini anggotanya angka 3, 1, 7. Matriks B berordo 1 kali 3. Matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Ordo matriks yang terdiri atas M dan baris dan satu kolom adalah M kali 1. Matriks C 4, 3, 8. Kolomnya hanya 1. Nah, bisa dilihat. Lalu yang berikut matriks berdasarkan banyak baris dan banyak kolom. Kita lihat lagi di sini. Matriks persegi panjang adalah matriks yang banyak barisnya tidak sama. Dengan baris dan kolomnya tidak sama. Terus, matriks persegi panjang adalah matriks yang banyak barisnya tidak sama banyak kolomnya. Ordo matriks M kali N. Contoh kayak ini berarti barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Lalu matriks berdasarkan banyak baris dan banyak kolom. Yang berikut 4, matriks persegi. Matriks persegi berordo N kali N. Sering disebut matriks berordo N karena baris dan kolomnya sama. Jadi matriks 3 kali 3, kayak ini barisnya ada 3, kolomnya juga ada 3. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa angka 1, 5, dan 9 adalah sebagai diagonal utama. Lalu 3, 5, 7 adalah diagonal samping. Nah, jenis-jenis matriks yang berikut adalah berdasarkan pola elemen. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Lalu matriks diagonal adalah suatu matriks persegi dengan elemen. Matriks berdasarkan pola elemen-elemen. Yang pertama matriks 0 jika semua elemennya bernilai 0. Yang berikut matriks diagonal jika pada diagonal saja yang ada angka. Selain diagonal semuanya 0. Kan sebelumnya kita sudah masih ingat bahwa ada penjelasan tentang kalau 159 ini diagonal utama, 357 itu diagonal samping.
Kita lanjut. Yang berikut adalah matriks identitas. Adalah suatu matriks persegi dengan elemen-elemen pada diagonal utama sama dengan 1 dan elemen-elemen lain sama dengan 0. Jadi diagonal utamanya semua 1, sedangkan yang lain 0. Kalau matriks persegi berarti diagonal ini 1 dan yang 0. Lalu ada matriks segitiga berordo n kali n. Matriks segitiga ini terdiri terbagi dua, segitiga bawah dan segitiga atas. Matriks segitiga bawah, bagian bawah segitiga ini ada elemennya, sedangkan ketiga yang ujung kanan ini 0. Untuk matriks segitiga atas, kebalikannya. Di atasnya yang ada angka, 3 elemen di bawah ini yang bernilai 0. Jadi, bisa kelihatan jelas perbedaannya ya. Kita lanjut. Berikut tentang kesamaan matriks. Kedua matriks dikatakan sama apabila yang pertama ordonya sama, yang kedua setiap elemen seletak mempunyai nilai yang sama. Nah, ini apa samanya Bu Guru? Kalau 4 bagi 2, 2. 0 sama 0. 3 pangkat 2 itu 9. Min 1 dan min 1 tetap. 9 bagi 3 itu 3. Akar 25 adalah 5. Jadi matriks A dan B dapat dikatakan matriks yang sama. Yang berikut kita masuk ke transpose matriks. Transpose matriks dihasilkan dengan mengubah kolom matriks menjadi baris matriks atau baris menjadi kolom. Nah, jadi pada matriks X A, B, C, D, E, F. Baris pertama bunyinya ABC. Pada matriks transpose X transpose bacanya, ABC yang awalnya tadi baris pertama berubah menjadi kolom pertama, ABC. DEF yang baris kedua berubah menjadi kolom kedua. Kelihatan ya, baris menjadi kolom. Begitu pula kebalikannya kalau nanti disuruh ubah X transpose menjadi matriks X. Sekarang kita lanjut ke latihan soal. Soal pertama, diketahui matriks B min 3, 0, 2, 1, 5, 1, min 2, 4. Nilai B12 kurang B21 adalah, berarti elemen pada baris pertama kolom kedua kurangi elemen baris kedua kolom pertama. Kita lihat. Nah, ini dia. Baris ya. Yang ini baris pertama kolom kedua. Baris pertama kolom kedua berarti 0. Kurangi baris kedua kolom pertama 5. 0 kurang 5 jadinya min 5. Selanjutnya yang berikut adalah soal nomor berikut. Yang ini soalnya. Diketahui transpose matriks AT 9 min 21 307 2 min 1 min 4. Untuk A31 dan A23 anggota matriks A. Berarti yang ditanya elemen pada matriks A bukan A transpose. Yang diminta itu elemen baris ketiga kolom pertama kurangi elemen baris kedua kolom ketiga. A31 kurang A23. Jadi yang harus dibuat itu pertama adalah mengubah dulu ke matriks A-nya, jadinya 932 min 201, 174. Ubah dulu dari baris menjadi kolom. Lihat ya, 307 jadi baris ke kolom kedua, baris ketiga jadi kolom ketiga. Lalu A31 itu letaknya 1 kurangi min 1. 1 tambah 1, 2. Diketahui matriks identitas. Nah, ini ada matriksnya. Nilai X dan Y berturut-turut adalah, kita ingat dulu, identitas itu bentuknya seperti ini. 1 semua di diagonal utama. Berarti 2X kurang 3 itu nilainya 1. Berarti bisa diubah menurut aljabarnya 2X sama dengan 1 tambah 3. Jadi 2X sama dengan 4. Nilai X-nya dapat diperoleh dari 4 bagi 2, yaitu hasilnya 2.
Lalu 3Y tambah 7 sama dengan 1. Berarti 3Y sama dengan 1 kurang 7. Jadi 3Y sama dengan min 6. Y-nya berarti min 6 bagi 3. Y sama dengan min 2. Lalu yang terakhir, set tambah 5 sama dengan 1. Berarti set sama dengan 1 kurang 5. Set sama dengan min 4. Berarti berturut-turut XY-nya setnya adalah 2, min 2, dan min 4. Lanjut, latihan soal berikut. Diketahui matriks A itu min 2, 0, 0, A plus B, 0, 1, B kurang 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, A plus C, 0, 3. Jika A adalah matriks diagonal, maka nilai A, B, dan C berturut-turut adalah, kita lihat matriks diagonal berarti hanya diagonal tersebut yang ada angkanya, sedangkan yang lainnya 0. Berarti posisinya, kalau kita lihat, B kurang 1 itu nilai 0. Berarti B itu nilainya 1. Nah, kalau kita sudah dapat B itu nilai 1, berarti kita bisa memperoleh nilai A. Diperoleh dari A tambah B sama dengan 0. Berarti A tambah 1 sama dengan 0. Berarti nilai A adalah min 1. Sudah bisa memperoleh nilai A, berarti kita bisa memperoleh nilai C. Diperoleh dari 2A tambah C adalah 0. Berarti 2 kali min 1 tambah C sama dengan 0. Min 2 tambah C sama dengan 0. C-nya adalah 2. Urutannya untuk A, B, C berarti min 1, 1, dan 2. Latihan soal yang terakhir, kita lihat diketahui matriks segitiga atas B berikut. 8, min 4, min 5, X kurang 4Y, 0, 1, 0Y kurang 1, 1. Nilai X yang memenuhi adalah, kita lihat, kalau matriks segitiga atas berarti yang 0 adalah elemen 3 elemen di bawah ini. Berarti Y kurang 1 itu nilainya 0. Berarti Y kurang 1 sama dengan 0, berarti Y-nya nilainya 1. Setelah dapat nilai Y sama dengan 1, bisa kita substitusi ke X kurang 4Y yang juga adalah 0. Berarti X kurang 4 kali 1 sama dengan 0, X kurang 4 sama dengan 0, berarti X-nya 4. Berarti nilai X yang memenuhi adalah 4. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di latihan soal yang berikutnya. Tuhan memberkati.